Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi kemarin saya tertarik dengan pertanyaan dari teman kita tentang anakan. Jadi anakan ini sangat rentan ya, apalagi untuk pemula itu biasanya kebanyakan gagal. Itu pertanyaannya cuma satu, penyebabnya apa, seperti itu. Nah di sini kebetulan nih di catur unggas juga ada anakan entok. Dan di sini akan saya perjelaskan penyebabnya apa. Nah, sebelum kita perjelaskan, mungkin ada pertanyaan untuk anakan entok ini umur berapa? Ini umur sekitar 2 mingguan dan nanti kurang 3 harian udah menginjak 3 minggu ya. Dan alhamdulillah ini sehat-sehat. Nah, ini sehat-sehat dan gemuk-gemuk ya. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan anakan ini untuk pakannya sendiri kita kasih masih pur free teman-teman, walaupun kadang-kadang kita kasih hijauan. Dan di sini saya coba untuk memberikan hijauan daun bayam. Ini antusias sekali karena biasanya saya beri camilan dedaunan ya, terutama untuk daun bayam ini cukup bagus, memiliki nutrisi, zat besi dan juga vitamin untuk anakan entok biar ada kesibukan ya. Dan ini untuk pakannya sendiri masih sisa juga, jadi full ya untuk pakannya, tapi untuk pemberiannya cuma di siang hari. Di malam hari untuk di Catur Unggas tidak saya berikan. Nah, pertanyaan dari teman kita lihat dulu. Ini cukup panjang dan cukup banyak untuk pertanyaannya, jadi saya tidak membacakan, nanti durasinya cukup lama. Pada intinya untuk teman kita ini memiliki pembesaran untuk anakan itu sekitar 50 ekor atau sekian ya, tapi itu banyak yang mati ya, sekitar 20 ekor seperti itu. Nah, itu penyebabnya apa? Terus diberi pakan berupa pur jagung giling ya, dan juga dedak atau nasi sisa yang diberi air hangat terus dilolohkan seperti itu. Jadi sebelumnya untuk ciri-cirinya dulu teman-teman bisa lihat dari anakan itu ya. Dari anakan itu banyak sekali ciri-ciri ketika terkena penyakit teman-teman. Semisal anakan tersebut mulai dari kotorannya itu teman-teman lihat, kalau kotorannya itu tidak wajar atau kotoran putih itu biasanya terkena bakteri polorum teman-teman. Jadi harus teman-teman ketahui dulu penyebabnya apa. Terus dari segi fisiknya, apakah mengeluarkan lendir di hidung? Kalau mengeluarkan lendir di hidung itu biasanya snot atau pilek. Bisa juga terkena mata biru. Jadi pencegahannya dulu teman-teman, usahakan untuk kandang itu jarak antara lantai, seperti teman-teman lihat ini di bawahnya saya kasih plastik. Jarak antara kandang panggung dan lantai itu jangan terlalu dekat, karena teman-teman mungkin belum tahu, yang masih pemula terutama, penyebab utama kebanyakan dari anakan entok mati itu disebabkan oleh amonia. Jadi kalau teman-teman belum tahu amonia itu apa, amonia itu adalah kotorannya sendiri teman-teman. Kotoran dari entok ini kan jatuh ya, mungkin ke lantai. Yang paling parahnya lagi mungkin tidak pakai kandang panggung seperti ini, langsung kontak ke lantai, itu pasti akan menghirup amonia atau uap dari kotoran entok. Jadi amonia itu adalah kotoran entok yang menguap. Biasanya kenapa lebih
berbahaya untuk kotoran entok anakan ini karena dia pemberian pakannya itu masih berupa pabrikan pur seperti ini teman-teman. Beda dengan yang indukan tuh biasanya udah diberi pakan campuran berupa dedak, hijauan ataupun nasi aking seperti itu, udah di mix ya. Jadi kalau kotoran dari pakan pabrikan ini lebih berbahaya, jadi baunya lebih menyengat, lebih berbahaya untuk anakan entok teman-teman. Oke, kita lihat tuh pemberian pakan hijauan biar makan. Nah seperti ini untuk makannya kalau diberi hijauan teman-teman ya. Jadi untuk teman kita ini usahakan untuk amonia tuh jangan kontak langsung terhadap anakan. Kebanyakan seperti itu problemnya, mereka nggak tahu ya. Jadi usahakan kotoran langsung ke bawah seperti di kandang catur unggas ini. Di bawahnya itu masih kita alas, beri alas itu berupa plastik. Teman-teman bisa lihat ya, ini baru saya ganti, udah ada kotorannya. Nah ini nanti yang kita ganti cuma plastiknya nanti kita semprot pakai air, ganti lagi ada serepnya, maksimal 3 plastik lah, atau 2 plastik minimal. Jadi pagi sore itu harus diganti. Terus yang kandang panggung seperti ini ada kayu ini ya, ini mungkin seminggu sekali harus dipindahkan untuk anakannya, kita semprot juga, kita jemur. Jadi memang harus telaten seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak terkena bakteri atau penyakit yang menyerang dari dalam, itu kemungkinan dari luar, dari tempat air minumnya yang mungkin kurang bersih. Teman-teman bisa lihat di kandang catur unggas ini lumut aja saya sikat, biasanya saya sikat kalau lumut aja. Terus untuk tempat pakannya juga harus bersih teman-teman, dan memang harus membutuhkan perawatan ekstra teman-teman ya, apalagi populasi yang banyak. Kalau populasi ratusan gimana Mbak, apakah harus pakai kandang panggung? Usahakan paling bagus tuh pakai kandang panggung yang diameternya besar, bisa kita desain lebih besar ya, mungkin ada 2 kandang, 3 kandang atau 4 kandang, supaya apa, nanti teman-teman tidak rugi malahan kalau kontak langsung ke tanah mulai dari kecil itu nanti pasti, dan teman-teman buktikan sendiri, pasti akan bermasalah atau problem ya. Kecuali kalau udah umur 1 bulan itu langsung dikontak ke tanah, nggak masalah turun tanah teman-teman ya. Jadi seperti itu penyebabnya apa. Kalau udah terhirup amonia itu biasanya anakan tuh nafsu makan menurun, terus yang lebih parahnya dia mulai geraknya tidak aktif, dan untuk bobotnya tidak naik dengan normal teman-teman. Jadi kalau di catur unggas alhamdulillah dari pengalaman sendiri ini ya, itu saya selalu mempelajari dari pengalaman. Setiap kali saya mendapatkan masalah atau problem, jadi saya tidak pernah mencari informasi posting untuk ternak-ternak lain, karena memang di sini saya mencari solusi dari ternak-ternak di catur unggas sendiri teman-teman. Jadi alhamdulillah yang kemarin silangan juga udah besar ya. Selang 2 hari setelah, selang 4 hari atau 5 hari setelah penimbangan yang umur 1 bulan itu kan 1 kilo ya teman-teman, itu udah naik lagi 1,2 kilo. Jadi perkembangannya cukup bagus. Nanti kita akan posting lagi untuk perkembangannya. Sudah saya pindahkan, tadinya saya jadikan 1 di sini, tapi karena badannya udah besar dan untuk kandangnya ini takutnya nanti nggak kuat untuk numpang, karena ini juga udah mulai besar, jadi saya pindahkan di kandang belakang, di kandang dekat di umbaran teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan
Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.